Hmm, Udahnya. nggak bisa ke depan lagi bang. Bisa? Agak jauh kali itu ya. Halo Meda? Nah gitu aja bang. Mending gitu aja. Coba cek suara. Cek cek. Halo Mbak Mirda. Halo Meda? Halo Bang Mirda. Gimana dia? Kayaknya masih ini nih. Ah nih. Halo Bang Mirda. Bukanya. Dengar suara kita nggak dia? Bang dengar suara Indah nggak? Nggak ada suaranya. Ada suara ya? Bang belum dipakai. Udah kan? Mana ya? Udah dipakai nih. Bentar. Udah ada nih bang. Ada suaranya nggak bang? Kedengaran nggak bang? Sekarang udah. Oh udah. Oke. Oke. Belum ada yang nonton ya? Apa mulai pelan-pelan? Oke. Baik. Gimana bang? Sehat? Udah. Kedengaran kan bang? Beneran. Oke, baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo sahabat Psikotalk semuanya. Bertemu lagi nih pada hari ini, pada live kali ini bersama Kak Indah dan narasumber spesial kita yaitu Bang Mirda. Nah, teman-teman, gimana nih kesehatannya pada hari ini? Ini kayaknya kondisinya lagi kalau Indah lagi kurang sehat nih, Bang. Kalau Bang Mirda gimana nih, Bang, kondisinya? Lagi sama juga lagi capek. Oh, lagi musim ya, cuaca pun panas sekali ya selama beberapa hari ini. Oke, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat juga ya. Nah, pada hari ini kita membahas tentang HRD bongkar rahasia, kenapa fresh graduate sulit diterima kerja. Nah, mumpung narasumber kita pada hari ini keren banget ya. Ada Bang Mirda di sini. Kita sapa dulu Bang Mirdanya. Halo Bang Mirda. Halo semuanya. Oke, gimana Bang kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah kurang sehat Bang. Oke. Gak apa-apa. Kurang sehat. Manusiawi. Gak apa-apa ya, tapi demi teman-teman semuanya, demi wawasan baru kita pada hari ini, jadi Kak Indah tetap menyehatkan diri gitu. Bang, ini Bang Mirda lulusan tahun berapa nih Bang? Bang Mirda alumni psikologi Unmuha juga ya teman-teman? Oke, baik, mungkin langsung perkenalan aja ya. Iya, perkenalan aja Bang. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Mirda Zuri. Saya merupakan lulusan Sarjana Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh tahun 2025. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Fakultas Psikologi Unmuha atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi mengenai tentang dunia human research, khususnya bagaimana fresh graduate dapat mempersiapkan diri agar lebih siap masuk dunia kerja. Iya, benar tuh Bang. Nah Bang, sekarang Bang Mirta kerja di mana nih Bang? Di perusahaan apa gitu? Kalau untuk sekarang saya kerja di ini ya, salah satu perusahaan manufaktur plastik, PT Cahaya Buana Pitama, itu yang terletak di daerah kawasan Sentul, Bogor. Di Sentul Bogor ya Bang ya? Udah berapa lama Bang kerja di situ dan menjadi ini HR? Kalau untuk total berapa lama, mungkin ada sekitar 8 bulan ya, dengan diawali. Jadi awalnya itu saya mengikuti program magang dulu, magang hub yang diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Lalu jadi untuk program magang hub ini total ada 6 bulan. Tapi belum sampai 6 bulan saya mendapatkan seperti mungkin dinilai berkompeten, jadi tidak sampai 6 bulan saya langsung diangkat menjadi karyawan.
Oke, luar biasa ya Bang ya. Suatu sampai keberuntungan ya sekarang Bang ya. gitu. Alhamdulillah. Suatu keberuntungan ya Bang ya Iya. gitu. Oke. Nah Bang, nih, bisa dijelaskan nggak Bang perjalanan Abang nih dari mahasiswa psikologi hingga menjadi HR nih Bang? Kedengaran nggak Bang suaranya? Bisa diceritakan nggak Bang bagaimana perjalanan Oke, Abang? kalau untuk perjalanan ya dari mahasiswa, saya selama berkuliah di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh, mungkin lebih sering aktif di organisasi juga ya. Jadi nggak hanya ikuti perkuliahan akademisinya aja, juga aktif dalam organisasi dari mulai aktif organisasi itu dari semester 2. Jadi semester 2 udah mengikuti organisasi segala macam gitu. Pagi sampai sore mengikuti kuliah, sore sampai selanjutnya juga mengikuti kegiatan organisasi gitu. Dan kebetulan juga saya memiliki pengalaman sebagai ketua BEM Fakultas Psikologi tahun 2023-2024. Itu juga pengalaman saya kuliah itu saya pernah mengikuti program nasional juga, itu program dari Kementerian Pendidikan, itu program pertukaran mahasiswa gitu. Jadi saya pernah mengikuti program pertukaran itu ke salah satu universitas di Indonesia, yaitu Universitas Pancasila. Lalu kegiatan-kegiatan organisasi itu sangat membantu sekali ya untuk peran kita sebagai maksudnya peran kita untuk sebelum masuk dunia kerja gitu, karena juga di dunia kerja kita bekerja sebagai tim di situ, tidak individu. Jadi kalau saran saya mungkin lebih baik untuk adik-adik nih yang masih duduk di bangku perkuliahan, kalau misalnya memang bisa contohlah mau masuk ke dunia kerja di bagian HR, cobalah diasah skillnya daripada saat di bangku perkuliahan gitu, aktif organisasi segala macam gitu. Itu aja sih. Oke Bang, berarti dari segi organisasi dan magang itu berarti sangat diperlukan ya Bang ya, basicnya itu ya bagi para mahasiswa ya Bang ya. Iya. Iya. Nah Bang, mungkin menurut Abang nih kan Abang kan aktif nih di dua-dua hal ya, di organisasi aktif di BEM ya Bang ya, dan di magang juga aktif Bang ya, dan juga sempat ikut pertukaran mahasiswa ya Bang ya. PMM Iya. berapa tuh Bang? PMM 4, batch 4 apa sih? Batch 3. 3 ya, batch 3. Nah, itu beneran menjadi suatu pengalaman ya Bang ya, dan mendapat sangat banyak wawasan baru ya Bang ya, tentunya ya Bang ya, untuk dunia kerja ya Bang ya. Nah, Abang emang ini dah mau nanya dulu nih Bang. Emang sebenarnya Abang itu emang berminat di bekerja di HR atau kayak mana nih Bang? Atau emang di situ ada peluangnya buat Abang gitu, kebetulan? Gimana Indah? Suaranya kecil soalnya. Oke, gini Bang. Ina nanya nih, kalau ini kan Abang kerja sebagai HR itu atau kebetulan emang dapat lowongan di situ atau gimana nih Bang? Atau emang Abang berminat banget nih jadi HR gitu? Oke. Mungkin untuk terkait itu jadi pada saat Langsung dari ya. proses kelulusan, jadi salah satu kementerian kita, Kementerian Tenaga Kerja, membuka namanya program Magang Hub, Magang Nasional khusus fresh graduate. Jadi Magang Hub ini bentuknya sebagai untuk peserta magang ini sebagai batu loncatan gitu. Jadi kenapa saya memilih HR juga karena mungkin saya ingin membuktikan bahwasanya kita yang fresh graduate bisa loh jadi HR kayak gitu. Dengan kita yang belum punya pengalaman kerja sebagai HR, kita bisa langsung jadi HR gitu, dengan tanda kutip kita mempunyai skill khusus untuk masuk ke HR ini. Lalu dan juga kenapa saya memilih HR adalah karena HR adalah profesi yang sangat menarik ya, karena berhubungan langsung dengan pengelolaan sumber daya manusia.
Jadi seorang HR itu tidak hanya bertugas mencari kandidat, tetapi juga memastikan perusahaan mendapatkan orang yang tepat serta mendukung pengembangan karyawan. Itu sih. Berarti banyak ya Bang ya manfaatnya ya Bang ya gitu. Nah Bang, mungkin nih banyak nih teman-teman yang belum tahu nih kan apa sih hubungannya psikologi dengan HR gitu, human resource, dan apa sih hubungannya mahasiswa psikologi kerja di perusahaan kayak gitu. Emang ada hubungannya ya Bang ya? Bisa dijelasin Bang? Mungkin kalau lebih hubungan mahasiswa psikologi dengan lulusan psikologi dengan HR ya tadi ya. Kalau lulusan psikologi itu dengan HR menurut saya memang ini ya, memang masuk karena juga kita sebelum ada namanya itu proses rekrutmen, kita harus bisa memahami karakter si kandidat tersebut gitu. Jadi cara penilaian juga kita juga harus benar-benar maksimal gitu supaya kita tidak salah menerima orang gitu. Mungkin dengan tanda kutip seperti contohnya kita bisa melihat perilaku manusia yang mungkin itu kurang etikanya atau gimana gitu. Dari segi pengalaman dia juga bisa mungkin di CV dia bisa menambah-nambahkan pengalaman atau skill gitu. Tapi namun pada saat interview dia tidak bisa menjawabnya gitu. Itu sangat ini sih. Sangat berpengaruh sih. Kalau untuk dari lulusan psikologi atau mahasiswa psikologi yang masuk ke HR. Karena kita juga benar-benar dari semester pada seperkuliahan 4 tahun perkuliahan itu kita memang diajarkan untuk memahami karakter satu sama lain gitu. Jadi nggak langsung semata-mata jadi HR ya Bang ya, kita juga ada proses belajarnya ya Bang ya gitu. Oke. Emangnya kalau misalnya nih ya, kenapa sih fresh graduate itu susah banget ya diterima kerja gitu? Kenapa ya Bang ya gitu? Abang nih yang sebagai tim HR gitu bisa melihat kan gitu dan apanya yang Mungkin oke, saya jawab ya. Mungkin kalau menurut saya ya, banyak fresh graduate mengira itu perusahaan hanya melihat dari IPK. Padahal perusahaan juga melihat dari persiapan atau kesiapan kandidat, dari kemampuan komunikasi, pengalaman yang relevan, serta kesesuaian dengan posisi yang dilamar gitu. Terus juga mungkin kalau bagi saya, kalau misalnya di posisi saya sekarang ini, saya paling ini saya melihatkan berdasarkan CV. Kalau misalnya CV-nya masih menggunakan gimana ya, masih ada warna-warninya, itu mungkin masih saya terima. Tapi kalau misalnya udah CV-nya warna-warni dari deskripsi CV-nya juga tidak sesuai dengan posisi yang dilamar, itu udah pasti mungkin bakal menimbulkan sulit kita proses gitu. Berarti CV yang menarik itu sangat bagus ya Bang ya untuk meningkatkan HR gitu ya, ada ketertarikannya sendiri. Nah, jadi maksud CV warna-warni tadi gimana tuh Bang maksudnya? CV warna-warni itu yang banyak corak-coraknya gitu, yang benar-benar pure template dari Canva gitu. Karena memang sekarang tuh zamannya memang harus menggunakan namanya CV ATS. Jadi application tracking system gitu. Jadi di mana kita itu mempermudah tim HR untuk men-screening ya gitu dengan pelamar sesuai dengan posisi yang kita buka gitu. Contoh misalnya kita buka posisi bagian admin gitu. Tadi kan kita tulis nih, kita terakan di job portalnya itu admin dari segi skill kriterianya apa aja gitu. Nah dengan dengan ATS ini jadi lebih gampang menangkap CV-CV atau mengambil CV-CV yang mungkin sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Karena kalau misalnya dari contoh lah CV-CV yang mungkin menurut saya kurang menarik gitu, yang udah CV-nya warna-warni, deskripsi CV-nya juga tidak sesuai dengan posisi yang dilamar, terus juga banyak poin-poin yang mungkin tidak harusnya ditulis gitu. Kayak contoh seperti, menurut saya hobi itu nggak perlu ditulis gitu. Terus apalagi dengan pendidikan cukup pendidikan terakhir, nggak usah kita tulis pendidikan TK, SD, SMP, SMA, kuliah, itu nggak perlu. Cukup pendidikan terakhir aja. Karena terlalu banyak memakan
ruang di bagian CV-nya gitu. Nah, kalau misalnya dari segi pengalaman nih Bang, kan di CV ada dilampirkan ya Bang ya, setiap pengalaman gitu. Itu lebih baiknya kita taruh pengalaman apa nih Bang? Pengalaman magang kah atau organisasi kah nih bagi para fresh graduate nih Bang? Selagi kalau misalnya kita masih punya pengalaman magang atau punya pengalaman kerja maupun itu part time, full time, tetap masukkan saja gitu. Dan juga kalau misalnya ada kegiatan ada pengalaman organisasi, saran saya masukkan aja gitu. Karena mungkin kalau khususnya untuk fresh graduate bisa dinilai dari pengalaman tersebut. Contoh seperti saya pada saat mendaftar program magang kemarin itu tidak punya pengalaman kerja. Mungkin pengalaman magang ada, tapi tidak sesuai dengan posisi HR-nya gitu. Namun ketika saya menambahkan poin skill saya di situ pada CV tersebut, saya menambahkan kayak seperti memahami kode etik psikologi, memahami alat tes psikologi, terus memahami juga proses seleksi dan rekrutmen gitu. Dan skill-skill ini kita harus bisa bertanggungjawabkan pada saat di sesi interview gitu oleh tim HR-nya gitu. Jadi waktu itu saya memang benar-benar dites dulu bagaimana proses seleksi itu gimana, proses pengolahan data itu gimana gitu. Itu aja sih. Nah, Jadi memang tadi ada yang Indah tanyain tapi Indah lupa. Nah, mungkin Indah skip sebentar ya. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya nih seputaran kenapa sih fresh graduate itu susah diterima kerja. Nah, apa sih rahasia sebagai HR nih? Nah, nih, bagi teman-teman yang mau bertanya silakan ya di kolom komentar. Nah, kebetulan juga ini ada Bang Mirda yang lulusan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh nih guys. Sarjana S1 ya Bang Mirda ya. Sudah bekerja di PT Cahaya apa tadi Bang? Cahaya Buana Intitama. Cahaya Buana. Nah, di Sentul Bogor, teman-teman. Nah, mungkin ada info loker nih, Bang. Bagi kami para calon fresh graduate nih. Mungkin kalau untuk loker sekarang sih ada-ada aja, tapi kalau misalnya kita lebih fokus ke arah bagian operator produksi ya, karena memang saya bekerja di bagian salah satu produksinya gitu, bukan di bagian manajemennya. Jadi memang full pabrik, orang-orang pabrik kita proses rekrutmen itu juga. Per hari itu kita bisa, jangan per hari, seminggu itu bisa 4 kali panggilan kandidat gitu untuk interview. Wow, keren juga ya Bang ya, mantap banget itu Bang. Nah, ini ada yang komen nih Bang, pengalaman gak penting orang dalam utama. Nah, gimana tuh menurut Abang? Pengalaman nggak penting, orang dalam utama. Itu mungkin lebih mengarah ke ini ya. Mengarah ke dia juga sebenarnya. Karena kita juga gimana ya, kita juga kerja, apalagi perusahaan sekarang atau tempat-tempat kerja sekarang mungkin lebih mengedepankan orang-orang terpercaya seperti mungkin dari pihak keluarga gitu. Jadi itu memang masih dinilai kurang sih di mata-mata para pelamar, atau bahkan saya sendiri pun masih heran juga gitu kenapa harus ada sistem orang dalam ini. Sebenarnya banyak loh, kayak misalnya kita misalnya teman kita punya pengalaman yang luar biasa gitu, punya memang dari segi skillnya oke, pengalaman yang mungkin jam terbangnya juga sudah lumayan tinggi gitu, tapi kalah sama orang dalam gitu. Itu sangat disayangkan banget ya Bang ya. Nah, sebenarnya kalau saya setuju dengan Bang Mirta bilang tadi, pengalaman organisasi, magang, dan skill itu sangat dibutuhkan seharusnya di dunia kerja ya Bang ya. Cuman ada juga beberapa perusahaan yang walaupun orang dalam tapi dia harus punya basic juga ya Bang ya. Benar. Iya gitu. Nah, Bang Mirda, ini ada pertanyaan juga nih. Sebagai HR pernah ngalamin untuk intervensi rekrutan orang dalam nggak Bang? Pernah sih gitu. Tapi mau sebagaimanapun kita juga seharusnya bisa profesional ya gitu. Saya mungkin dari awal-awal juga
itu pernah pernah merasakan juga sih bagaimana rasanya itu diintervensi recruiter gitu dengan orang dalam. Pernah, mungkin itu mungkin agak terlalu berat gitu. Jadi atasan-atasan minta bantu proses, tapi hasilnya yang kita proses itu nggak bisa bertahan lama gitu. Mungkin karena faktor penekanan kerja gitu. Seperti itu sih. Nah, Bang, Abang ini kan HR ya, Bang ya? Itu Abang fokus untuk recruiter aja atau gimana tuh, Bang? Eh, Oke, Bedanya gitu. kalau untuk posisi saya sekarang, saya lebih di bagian rekrutmen and development ya. Jadi saya fokusnya di rekrutmen dan di pengembangan karyawan, penilaian karyawan gitu. Berarti lebih fokus di rekrutmen dan pengembangan karyawan ya, Bang ya? Iya. Sejauh ini apa sih, Bang, yang udah Abang lakukan atau Abang evaluasi gitu terhadap karyawannya? Mungkin untuk dari segi evaluasi karyawan, bulan Mei kemarin saya melakukan penilaian karyawan. Saya melakukan bentuknya itu kualitatif dan kuantitatif. Jadi penilaiannya ini berdasarkan posisi ya, berdasarkan pangkat lah gitu bahasanya. Jadi ada tuh di perusahaannya itu namanya, di perusahaan saya tempat bekerja itu ada pangkatnya operator, skill operator, terus foreman sama apa kemarin, sama supervisor. Oh, no, cuma tiga. Operator, skill operator dengan foreman itu. Jadi saya melakukan penilaian foreman, tiga jabatan ini itu saya menggunakan bentuk kuantitatif. Jadi saya bikin soft penilaiannya dari penilaian kinerja dan penilaian soft skillnya. Jadi saya bikin dalam bentuk GIFOM, lalu saya kirimkan kepada pihak-pihak supervisor atau departemen headnya, pimpinan di setiap departemennya. Ya, jadi karena kenapa kita berikan kepada si departemen headnya, mungkin karena departemen headnya juga bisa menilai gitu bagaimana si anggota-anggotanya itu bekerja gitu. Jadi seperti itu, dan selain itu saya juga nggak fokus di ini ya, penilaian operator, skill operator dan foreman-nya. Saya juga menggunakan metode kualitatif untuk menilai si para atasannya gitu. Bagaimana peran atasan, cara memberikan instruksi kerja, cara pengambilan keputusan gitu. Bentar, ada iklan tahu bulat. Oke, Bang, siap. Maaf ya, sekali lagi. Iya, oke, Pak ya. Aman. Agak ke skip sedikit ya, Bang. Iklan tadi, gak apa-apa. Kita live-nya ada iklan juga ya, guys, ya. Mohon didukung. Oke. Itu metodenya menggunakan kualitatif untuk mewawancarai si anak buahnya terdekat gitu, seperti kayak foreman kan lebih dekat dengan departemen headnya, karena sering gimana ya, memang dari posisi komunikasi instruksi kerja mungkin dari atas ke tengah dulu gitu, baru ke bawah. Jadi si departemen head menginstruksikan kerja kepada foreman-nya. Jadi saya melakukan wawancara terhadap foreman-nya, bagaimana penilaian si departemen head ini gitu. Apakah mungkin dari segi pengambilan keputusan masih kurang gitu, dari segi instruksi kerja masih kurang gitu, karena memang banyak faktor-faktor yang menimbulkan para operator ini memang udah menurun gitu kualitas kinerjanya, karena masih ada yang dari segi ini, dari bagian kayak dikasih job desk ini udah masih males-malesan, mungkin karena nggak disediakannya alat lah atau apa oleh atasannya, seperti itu. Karena ini kenapa saya bikin penilaian untuk atasan, karena memang rata-rata hasil dari penilaian operator ini
Jadi ada nilai indikator yang mungkin kecil gitu. Jadi yang kecil-kecil itu kita panggilkan dari setiap itemnya ya. Kita panggilin, kita lakukan konseling. Ternyata memang rata-rata itu mungkin bisa dibilang di 60%-nya itu permasalahan dengan atasan, komunikasi lagi gitu. Jadi makanya saya implementasikan bentuk penilaian kerja yang baru ini. Beda dengan KPI ya gitu. Sangat beda sekali. Berarti sebagai karyawan hubungan dengan atasan itu juga sangat ini ya Bang ya, berpengaruh ya terhadap tekanan kerja ya Bang ya gitu. Dan beban kerja mereka juga gitu ya. Harusnya yang karyawannya. Tapi itu beneran kalau Indah juga kerja ya Bang ya. Jadi ada relate-nya sedikit gitu ya. Ketika kita mau melakukan sesuatu rasanya kalau ada atasan yang mantau tuh dan agak kurang pas gitu ya hubungan dengan atasan tuh kayak aduh kayak kurang gitu kinerjanya, kayak langsung ada tekanan dan beban kerja tersendiri gitu ya Bang ya. Iya benar. Nah Bang, ini ada yang nanya nih, kalau psikologi kedepannya cari kerja susah nih kalau di Aceh. Cari di luar Aceh. Benar. Setuju sama Mirta, cari di luar guys. Masih banyak daerah-daerah Indonesia ini yang masih buka lowongan gitu. Jangan fokus dengan satu-satu tempat aja. Jujur saya sebelum nyari kerja dapat kerjaan di Bogor, saya nyari kerjaan di Aceh gitu. Saya beberapa kali nyari kerjaan di Aceh juga mungkin susah juga gitu. Sebenarnya saya mencari kerja nggak harus di posisi HR gitu. Tapi kebetulan kenapa saya dapat di HR karena tadi gitu ada program magang. Gitu. Kenapa di luar Aceh Bang? Mungkin kalau di luar Aceh banyak sekali peluang untuk mendapatkan kerja gitu. Mau kita ke daerah Medan gitu. Sebenarnya di Aceh juga ada kerjaan mungkin lebih mengarah ke ini dulu mungkin ke sales gitu segala macam. Itu juga nggak apa-apa kalau misalnya kita belum punya pengalaman kita coba sales. Gitu. Karena saya kalau untuk pemilihan kerja itu nggak usah milih-milih dulu, nggak usah gengsi lah gitu. Benar. Apapun yang bisa dikerjain dulu ya Bang ya gitu. Kalau bisa sih sesuai jurusan ya Bang ya. Cuman ya gitu deh. Nah ini kalau sekarang ya banyak banget fresh graduate nggak mau kerja capek tapi gajinya tinggi nih Bang. Gitu. Jadi mungkin menurut Indah banyak yang masih milih-milih nih kerjanya gitu. Harus di kantor inilah, harus di kantor itulah gitu. Dan sebenarnya kalau sertifikat itu penting nggak sih Bang? Sertifikat itu sebenarnya bisa dibilang penting Bu. Terutama apalagi dengan fresh graduate ya. Mungkin nanti misalnya sertifikat ini sesuai sama posisi yang misalnya kita punya sertifikat misalnya public speaking kan memang sebenarnya masuk itu juga ke arah ke bagian HR gitu, apalagi dengan kita memang harus bisa benar bisa tegas, bisa public speakingnya bagus gitu dalam proses rekrutmen gitu. Kita ngasih instruksi tes jelas, interview jelas gitu. Jadi ini penting sertifikat ini mungkin sangat relevan menunjukkan bahwa kita ini memiliki inisiatif untuk mengembangkan kompetensi kita gitu. Nah ini ada nih Bang ya mahasiswa psikologi yang masih punya persepsi itu gini. Mungkin dia nanti lulus S1 nggak langsung nyari kerja nih gitu. Karena dia punya persepsi bahwasanya susah banget nih lulusan S1 nyari kerja gitu. Apalagi fresh graduate ya. Malah banyak yang melanjutkan S2. Tapi ya tahu lah Bang ya sekarang lagi indis ekonomi susah-susahnya cari kerja gitu. Gimana tuh menurut Abang? Gimana Indah jadi putus-putus? Gini Bang, kan banyak mahasiswa psikologi nih yang punya persepsi kalau fresh graduate susah banget nyari kerja gitu. Sekarang kan apa-apa S2, S3 ya Bang ya gitu. Minimal kalau kita nih ada profesinya lah gitu. Nah menurut Abang gimana tuh menjalankan mindset mereka yang seperti itu? Hindarin gengsi aja sebenarnya gitu. Maksudnya kita kalau cari kerja udah nggak usah milih-milih, nggak usah berpikiran. Kayaknya kalau mau ngelamar ini harus S2, harus S3 gitu. Berarti itu lebih ke gengsi ya Bang ya? Gengsi itu, nggak usah milih-milih.
jujur ya, kalau sebagai Kayak gitu. sebagai fresh graduate itu justru lebih lebih harusnya kita lebih semangat lagi untuk melakukan namanya nyari kerja, lagi semangat-semangatnya nyari kerja gitu. Contoh kayak saya mungkin ada sampingannya juga nih posisi saya. Jadi kayak misalnya kerja Senin sampai Jumat kerja, saya Sabtu Minggunya ada sampingan gitu. Saya ngojol. Ini juga sampingan nih bang, di biar akademik. Ya, jadi memang butuh, memang bener harus ini gitu. Jadi kayak Indah sekarang ini, Indah punya punya sampingan sendiri, Indah punya pengalaman sebagai host live gitu. Mungkin nanti suatu saat Indah selesai dari apa? Selesai kuliah gitu mendapatkan gelar S1 mungkin bisa ngelamar-ngelamar di perusahaan nih kayak misalnya di perusahaan tempat saya kerja gitu ada posisi namanya host live untuk di bagian manajemennya untuk pemasarannya gitu mungkin Indah bisa masuk gitu karena justru memang kayak di bagian-bagian produksi ini bagian penjualan produk ini memang lagi lebih cari kita seperti host live sales segala macam itu sales host live itu nggak pernah putus itu kalau di bagian pemasarannya itu Banyak sebenarnya peluang kerja ya bang ya, cuman banyak dari mahasiswa atau fresh graduate itu gengsinya ketinggian ya bang ya. Nah jadi Gengsinya bagi ketinggian. teman-teman, turunin gengsi deh teman-teman kalau mau dapat kerja gitu, jangan jadi beban keluarga lagi. Iya, maksudnya nggak usah terlalu mikir-mikir oh ini dengan aku mau ngelamar ini Ah ini gaji gajinya nggak sesuai nih gitu, itu banyak tuh bang yang kayak gitu, udahlah kerjanya capek, gaji nggak sesuai gitu. oke misalnya bahas masalah gaji nggak sesuai kita harus bisa balik lagi sadar diri gitu misalnya kita ditawarkan dengan gaji 3 juta padahal UMR setempat itu 4 juta kita nggak terima gitu mungkin is oke lah dengan karyawan ada namanya PKWT perjanjian waktu kerja tertentu jadi itu kontrak itu tetap kita dibayar per bulan UMR misalnya contoh di sini 5,1 masih banyak beberapa yang juga contoh lah kayak tadi misalnya fresh graduate mau ngelamar kerja tapi dengan gaji yang 5 juta 5,1 juta ini masih kurang gitu. Pertanyaan saya apa yang bisa dijual oleh si kandidat tersebut? Dia pengen gaji yang lebih tapi dia nggak punya skill apa-apa untuk dijual untuk diberikan ke perusahaan gitu. IPK tinggi juga benar-benar mempengaruhi tapi apa kontribusinya apa feedbacknya untuk perusahaan seperti itu Benar-benar. Ya benar banget tuh bang, benar banget. Banyak mahasiswa yang nggak sadar diri dan gengsinya ketinggian gitu ya, merasa ya diri paling bisa segala-segalanya. Dan ketika terjun di dunia kerja langsung kena mental loh. Kok kayak gini sih, kok kayak gini sih gitu. Nggak bisa nih gue kerja kayak gini gitu. Banyak nih ya bang ya yang seperti itu ya bang ya. ya Dan banyak banget nih kalau kalau gengsi maaf cakap ya bang ya, males tuh bang. Belajar, kalau disuruh belajar ditegur sama atasan sedikit langsung nih hilang minat kerjanya gitu. banyak juga yang seperti itu ngerasain saya juga ngerasain kayak gitu tapi kita balik lagi profesional aja gitu kita kerja juga bukan untuk apa ya kita juga kerja sama-sama butuh gitu perusahaan butuh kita butuh perusahaan untuk dibayar seperti itulah Nah, apa karena budaya kerja di Aceh lebih ke slow tempo, Bang? waduh Indah angkat tangan sih kalau ditanya kayak gini. waduh ini nanti aja kita bahas di chat aja nanti DM aja nggak apa-apa Skip dulu ya, Bang ya. itu takut Kita soalnya bahas nih. Takut juga nih kita bahas. Tapi kultur budaya itu beneran ada loh, Bang. Yang udah Indah pelajari selama ini. Beda Indah melihat sistem kerjanya budaya Aceh dengan, maaf ya teman-teman, ini Indah bongkar aja, Bang ya. boleh Dengan yang di Jawa gitu. Kita Indah melihat beberapa sisi yang ada plus minusnya gitu. Ya agak kaget sebenarnya ya waktu Indah melihat sistem kerja orang-orang di luar Aceh gitu ya yang sangat disiplin, sangat cekatan gitu, sesuai target lah Bang gitu. Kalau benar-benar tapi mereka sesuai dengan tekanan kerjanya dan mungkin apa gitu nah. Itu kenapa sih Bang? Apa sih yang menjadi sasarannya gitu? Itu yang Indah masih mempertanyakan nih sekarang gitu. Mungkin dari Indahnya nih yang nanya nih, bukan dari boleh kan Bang Indah yang nanya gitu?
budaya budaya perbedaan dari budaya sini sama budaya sana ya, gitu maksudnya. Kalau dalam dunia kerja gitu, Bang. Ya, dalam dunia kerja. Karena, aduh gimana ya, takut enggak jawabnya. Gua bisa jawab, cuman ini dilihat sama 700 orang, 700.000 orang sini nggak enak kita. Nggak bisa jawab, nggak bisa dijawab. Bisa sebenarnya, tapi kalau bahas itu mungkin kenapa di sini lebih cekatan, sedangkan di sana slow gitu. Mungkin dari segi balik lagi ke budaya juga sih sebenarnya. Kalau di sini tuh jujur pengalaman saya di sini juga sebenarnya kaget gitu. Awal-awal saya magang itu saya cuma dikasih waktu 2 minggu untuk belajar, setelah itu dilepas. Saya harus bisa ngambil ngerjain tugas sendiri tanpa harus dibimbing oleh mentor pada saat itu. Terus juga target juga memang harus diselesaikan dalam waktu sehari. Gitu. Ada juga kadang mau target per minggu gitu. Kenapa kita bisa cekatan gitu? Karena mungkin balik lagi dengan gimana kita, karakter kita, apakah kita ikhlas untuk melakukan pekerjaan tersebut. Mungkin kalau di Aceh itu lebih ke arah, oh masih santai, ini masih bisa ntar lagi lah, ngopi lagi lah. Nah itu masih jadi bahan pertanyaan juga sih menurut saya gitu. Saya kan Iya benar banget itu. masih gimana ya, waduh nggak tahu lagi lah, belum jam istirahat tapi udah banyak yang ke warung kopi gitu. Iya kan Bang, nah kalau di sana itu misalnya ini ya Indah sendiri ya, karena kemarin sempat pelatihan juga 4 hari sama orang BNN gitu. Jadi pas di pelatihan itu di dalam sesi pelatihan, misalnya dia kasih jeda nih waktu sejam ya untuk Ya, makan sholat dan sebagainya gitu. Nah itu 1 jam istirahat itu sebelum jam misalnya di jam 12 nih breaknya, jam 1 kita halo Bang Mirda kemana nih? kepencet. Tadi jam misalnya di jam 12 breaknya ya Bang ya. Nah, jam 1 itu mereka bilang kita akan mulai rapat lagi gitu. Kita akan mulai pelatihan lagi. Nah, itu mereka sebelum jam 1 udah ada di ruangan tuh Bang. Luar biasa banget. Memang seperti itu memang udah terbentuk lah gitu sebenarnya. Sebenarnya nggak ada bedanya, kita kayak di sini juga masih ada juga yang seperti itu, cuman nggak banyak kayak misalnya belum waktunya istirahat kita udah ini, karena saya ngerasain juga gitu, belum jam istirahat tapi saya udah ke kantin duluan, misalnya nongkrong duluan, tapi harus selesaikan dulu target tugas kita. Kalau misalnya belum selesai mah nggak bisa lah kita asal-asal keluar. Bahkan saya juga lebih sering kayak mengorbankan jam istirahatnya gitu, kayak misalnya jam waktu istirahatnya jam 12 sampai jam 1, saya lu makanya jam 12 jam 1 itu untuk menyelesaikan pekerjaan saya, nanti mungkin saya bakal dapat istirahat di jam-jam berikutnya gitu. Oke. Kalau dapat kerjanya perusahaan pialang gimana Bang Mirda? Pialang. Kalau dapat kerjaan di perusahaan pialang gimana Bang Mirda? Hati-hati aja sih itu kalau perusahaan pialang, kalau menurut ini ya, pemahaman penilaian saya. Pialang itu kan lebih ke arah mungkin bisa itu. Ya mungkin tahu sendirilah pialang gimana. Itu hanya memanfaatkan mungkin lebih memanfaatkan relasi aja sih, data-data orang-orang terdekat kita gitu. Kayak contoh misalnya ada satu perusahaan pialang yang bergerak di trading emas, bagaimana caranya kita itu disuruh nyari nasabah dari orang-orang yang mau join ke trading emas ini gitu. Itu pasti carinya orang-orang terdekat gitu. Karena pasti diutamakan dari orang-orang terdekat dulu. Kenapa saya bisa bilang kayak gini? Karena ada juga teman yang baru aja mengalami kerja di perusahaan pialang ini gitu. Curhat. Jadi harus waspadalah gitu. Karena cuma gimana ya? Sedangkan pialang ini kayak misal bentuknya trading. Kalau produk tradingnya masih forex, itu masih ilegal di Indo ya. Karena kalau kita trading itu di Indo yang legal itu hanya Indodax. Gitu. Berarti ada pengaruhnya ya Bang ya kalau di perusahaan pialang gitu ya Bang ya. Pengaruh. Nah, ini ada yang komen juga, dia agak lucu ya. Percuma kita bahas psikologi kalau rakyat masih mau milih DPR dengan iming-iming uang 100.000. Nah, itu balik lagi ke masyarakat dasarnya ya guys ya. Nggak ada hubungannya dengan psikologi. Kayaknya. Ya nggak sih Bang?
Bener, nggak ada hubungannya sama kita gitu mah. Kuliah aja. Iya. Ini psikolog apa tentang upah negosiasi? Enggak juga kok, guys. Hmm, Percuma ada mata kuliah psikologi kalau pejabat masih banyak yang korupsi loh. Emang kami ngurusin yang korupsi. Aduh bang, gimana ya bahasnya? Nggak masuk konteksnya bang. Iya bang. Ini bawa aja ke PLPE kalau nggak jelas nih. Kita sekolah dan kuliah tinggi-tinggi pas masuk kerja di pemerintahan jadi ikut-ikutan korupsi. Nah itu berarti eh eh, ya gitulah bang. Berarti abang yang bermasalah berarti bang ya. Aceh waktu sholat kegiatan dihentikan sejenak. Ya bagus sih sebenarnya kultur budaya yang seperti itu bagus sebenarnya. Eh, Kalau Kak gunanya dong pasca sarjana hukum di Unmuha, hukum apa ya? Aduh, kurang tahu juga saya ya. Kalau pasca sarjana hukum di Unmuha. Nah, oke Bang, ini udah banyak banget nih yang kita bahas gitu ya. Kalau misalnya kesalahan yang sering dilakukan oleh, oh udah juga bahas aja kesalahan yang dilakukan fresh graduate gitu. Iya. Mungkin lainnya ada lagi nggak bang selain gengsi dan harus sadar diri gitu? Itu paling dasar itu dulu yang Apa ya harus bang ya? Itu yang harus dibenahin dulu, dibenarkan dulu gitu. Nah, eh ini mau nanya apa lagi? Nah, ini nih bang tentang abangnya udah kerja di sebagai HRD ya bang ya. Mata kuliah psikologi apa sih bang yang paling banyak ilmunya gitu, yang paling bermanfaat bagi abang selama abang di dunia kerja gitu? Ya udah abang aplikasikan. Yang diaplikasikan ya. Yang diaplikasikan itu ini lebih kebanyakan PIO dan sosial sih. Kalau PIO mungkin ya itu dari segi proses seleksi dan rekrutmen gitu. Kalau sosial itu lebih ke arah bagaimana cara kita berinteraksi dengan kandidat itu, gimana kita bisa membuat suasana interview itu bisa lebih tidak canggung gitu, tidak tegang lah gitu bahasanya gitu. Kita harus bisa memainkan situasi tersebut gitu. Jangan sampai si kandidat sampai merasa benar-benar tremor gitu, gemetar gitu, mungkin karena pada saat proses interview gitu. Nah, jadi sebenarnya tremor dan gemetan atau gugup itu waktu interview tuh wajar nggak sih bang harusnya? Wajar sih wajar, cuman diusahain jangan, karena masih ada beberapa tahap lagi gitu. Mungkin kayak tugas peran dari HRD itu ngerekrutmen itu kita coba nilai dari background papernya aja, jadi latar belakang pengalamannya saja, bukan teknis, bukan dari skillnya gitu. Jadi tahap pertama itu kita kayak tahap rekrutmen ini, saya jelaskan dulu. Tahap rekrutmen itu kita melakukan namanya ada kebutuhan user dulu. User itu kayak orang kebutuhan user misalnya untuk di departemen A misalnya. Kita butuh orang nih di departemen A karena memang ada salah satu karyawan di departemen A itu habis kontrak. Jadi mau nggak mau kita harus benar-benar nyari untuk orang penggantinya. User mengajukan permintaan tenaga kerja kepada HRD rekrutmen. Nah, tugas rekrutmen langsung mencari screening CV gitu. Dapat orangnya kita panggil, kita kontak untuk langsung daftar untuk datang langsung ke kantor untuk melakukan namanya proses tes dan interview. Nah, pada saat interview itu kita segimanapun harus bisa membuat si kandidat ini tidak tegang gitu. Setelah di interview ini kita di peran HRD ini cuman hanya membaca background papernya aja, pengalaman kerjanya aja. Semisal dari hasil tes dan interview background pengalamannya juga sesuai sama apa yang dibutuhkan, kita lanjut ke tahap kedua, itu interview user atau job test namanya. Mungkin lebih kalau di tempat saya itu lebih seringnya job test. Job test itu memang langsung dites praktek langsung, kayak misalnya cara menyeting mesin lah gitu, misalnya admin bagaimana mengaplikasikan Excel gitu segala macam, bikin laporan bulanan gitu. Kita bakal langsung namanya itu ada technical test atau job test gitu. Kalau misalnya memang
nggak ada waktu untuk melakukan technical test, mungkin user langsung melakukan interview langsung oleh user gitu. Nah, keputusan akhirnya ada di user gitu, bisa diproses apa enggak. Sebenarnya bisa juga di HRD, kayak misalnya si kandidat punya pengalaman bagus, skill bagus, tapi hasil tesnya tidak memungkinkan dari segi tes berhitung atau clerical itu masih tes berhitung masih rendah, tes ketelitiannya masih rendah, itu nggak bisa kita ini proses gitu, walaupun dia punya pengalaman yang luar biasa gitu, misalnya pengalaman kerja selama 5 tahun gitu. Itu aja sih. Jadi abang cuman kalau bahasa kita tuh lebih ke, bisa dibilang kalau yang Ina tangkap ya bang ya gitu, abang lebih HR ini lebih ke kayak memberikan ini loh karyawan-karyawan yang bisa dipekerjakan gitu. Jadi nanti untuk yang memberi keputusan itu tetap user ya bang ya gitu. Iya, keputusan di user gitu. Jadi bukan HR-nya ya bang ya gitu. Semisalnya kalau di kita oke nih gitu, dari skill pengalaman juga oke, tapi di hasil job test juga masih oke nih, hasil job test sama interview user masih oke, tapi belum bisa kita proses lebih lanjut untuk onboardingnya, itu nggak apa-apa, itu masih kita hold dulu gitu, kita tahan berkasnya. Jadi ketika nanti di posisi tersebut dibuka, kita langsung panggil dia gitu, tanpa harus melakukannya tes lagi, interview lagi gitu, karena hasilnya sudah ada, seperti itu. Nah ini tadi agak nambah wawasan baru nih ya. Indah kira kalau misalnya kita melamar di sebuah perusahaan, Indah kira tuh cuma wawancara atau interview biasa aja nih bang. Ternyata tadi ada job test juga ya bang ya. Jadi langsung interview dan langsung dites di situ terus ya bang ya gitu. Ya. Agak gegetan juga ya bang, agak ini juga ya. Benar. Bagi teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan ya teman-teman nih. Berarti bang kayak tadi Indah ada dengar tes. Nah, tes apa sih bang biasanya yang abang berikan gitu selain aritmetik, matematika? Kalau tesnya itu kita ada tes berhitung sama tes ketelitian gitu. Kayak tes psikologi nggak bang atau gimana tuh? Atau emang udah ada kuesionernya sendiri gitu? Udah ada kuesionernya sendiri gitu. Kita soalnya setiap nilai itu kita ada indikatornya sendiri. Gitu. Kayak misalnya itu kayak tes berhitung, kita nilainya itu 1000 paling tinggi, poinnya 1000. Dan untuk ketelitian itu ada 100 poin paling tingginya. Jadi kita melaksanakan tesnya itu di Google Form. Jadi langsung di Google Form, nanti mereka ngisi udah dapat jawabannya, udah dapat nilainya, jadi langsung di situ nilainya berapa gitu. Yang salah-salahnya kita tahu di mana gitu. Banyak kesalahan itu yang saya alamin sekarang ini, tidak memahami instruksi tesnya. Seperti itu. Ya menurut abang nih bang ya, yang udah bekerja di perusahaan gitu, menurut abang ketika misalnya ada satu perusahaan nih, dia belum punya pemahaman mungkin ya, kalau bahwasanya di perusahaan itu harus ada yang lulusan psikologi. Menurut abang penting nggak sih lulusan psikologi dalam sebuah perusahaan itu? Lulusan psikologi ada di sebuah perusahaan gitu, mau jadi HR kah atau apa? Itu balik lagi, itu gimana ya, maksud Indah, apakah HR itu harus psikologi itu gimana gitu tadi? Soalnya tadi suaranya putus-putus, gimana, bisa diulang nggak? Ketika maksudnya gini, perusahaan itu sebenarnya aku bingung ini. Nah, menurut abang nih, perusahaan itu sebenarnya wajib nggak membutuhkan lulusan psikologi gitu untuk menjadi HR kah atau sebagainya gitu di dalam perusahaan tersebut? Oh, wajib, sangat wajib. Apalagi khususnya di bagian rekrutmen, penilaian karyawan gitu, atau ada juga namanya di IR, Industrial Relation gitu, itu tugasnya yang disiplinkan karyawan, yang bikin SOP, bikin peraturan perusahaan gitu. Itu mungkin kalau di IR lebih ke arah orang-orang hukum sih.
tapi juga bisa psikologi gitu. Karena di hari ini ada namanya seperti ada, mungkin lebih tepatnya sering melakukan konseling sih gitu. Cuma harus pokoknya intinya tetap harus ada, setiap perusahaan tuh harus punya yang memiliki sarjana psikologi gitu, harus. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih bingung mungkin mau kuliah di mana tuh bisa banget tuh guys kuliah di Fakultas Psikologi Unmul tentunya ya. Banyak banget nih ternyata lowongan kerja yang dibutuhkan ternyata, dan setiap perusahaan itu juga harus memiliki mahasiswa psikologi ya, bukan mahasiswa sih, lulusan psikologi gitu. Nah, ini seperti Bang Mirda nih contohnya gitu. Langsung jadi HR nih guys. Keren banget kan Bang Mirda. Tadi ada beberapa orang yang komen Bang Mirda keren banget gitu. Nggak sempet Indah scroll lagi di atas gitu. Nah, Bang Mirda, banyak banget nih fresh graduate yang mungkin dia punya skill gitu, tapi rasa kepercayaan diri dia tuh nggak ada, atau personal brandingnya itu kurang. Gimana tuh? Ada tipsnya nggak? Aduh, itu lagi pembahasannya. Gimana ya? Bahas personal branding ya. Jadi kalau misalnya sama diri sendiri aja nggak percaya, apalagi perusahaan gitu mau ngerekrut. Intinya itu aja gitu. Kita sama diri sendiri aja masih nggak percaya loh. Apalagi perusahaan harus percaya sama kalian gitu. Nggak bisa gitu. Memang dari kita juga harus punya kepercayaan diri gitu, personal branding kita harus punya. Jangan sampai mau ngelamar di sini mau coba-coba, jangan coba-coba kalau untuk ngelamar gitu. Yakinin, intinya gitu, yakinin. Jangan merasa kayak mau coba kerja di sini, mau coba cari kerja di tempat A, tempat B gitu. Setahun mau di sini, setahun mau di sini gitu. Sebenarnya bisa aja, cuman mau berpengaruh ke ininya, penilaian si orangnya gitu, si kandidatnya gitu. Ini kenapa kerja cuman setahun, sedangkan kontrak itu misalnya cuma kayak menurut Undang-Undang Tenaga Kerjaan kan, kalau untuk PKWT yang kontrak itu, karyawan kontrak itu 5 tahun, maksimal 5 tahun. Tapi ini kenapa nggak dimaksimalin dalam 5 tahun gitu? Apakah ada pertanyaan lagi nih? Kita bakal pertanyaan lagi nih, dia cuma setahun kerja karena mungkin pengurangan kontrak atau dia resign gitu. Kalau resign kan kita pertanyakan lagi kenapa resign. Kalau dengan alasannya mau cari pengalaman baru, waduh, dari situ aja udah ngeliat dia pasti kalau misalnya kita terima, kita hire di perusahaan kita, dia juga pasti bakal nyoba-nyoba juga nanti. Oke, berarti berpengaruh ya Bang ya gitu. Pengaruh. Kepercayaan diri itu harusnya ada, tapi jangan terlalu pede juga ya Bang ya, nggak bagus juga ya Bang ya. Jangan terlalu pede juga, too much, itu berlebihan. Dan kayak tadi juga nih, banyak juga nih Bang yang fresh graduate gitu tuh. Nih lamar aja di situ dulu, nanti kalau nggak cocok resign. Lamar aja di sana lagi, nanti kalau nggak cocok resign. Nah, ternyata di beberapa perusahaan itu jadi catatan ya Bang ya gitu. Bisa kita terima atau enggak gitu ya. Oke. Nah, ini banyak banget nih dapat pengalaman baru nih. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya dipersilakan aja ya guys. Waktu kita mungkin kurang lebih 10 menit lagi nih. Sebelum Pak Mirdanya balik back to reality nih. Nah, Bang. Tadi CV yang menarik udah dijelaskan, bukan CV yang banyak coretannya ya Bang ya gitu, tapi lebih ke spesifik gitu ya Bang ya. CV yang tidak, intinya CV-nya itu ya jelas aja gitu, deskripsinya sesuai dengan posisi yang dilamar, pengalamannya sesuai apa yang kita punya alamin gitu. Jangan gimana ya, melebih-lebihkan lah gitu. Melebihkan intinya ya. Nah, kalau misalnya dia mau ngelamar di bidang misalnya Bang ya, atau di bidang admin nih. Nah, tapi dia banyak banget nih pengalamannya di bidang itu, dia cantumkan semuanya tuh. Itu too much banget nggak Bang, atau gimana aja gitu? Atau gimana tuh menurut Abang? Banyak CV kayak gitu isinya. Dia punya pengalaman admin nih, ya kan? Maksudnya gitu.
Ya kan, maksudnya kayak gitu kan, ya. Bang, iya benar. Tetap kita bakal ngenilai lagi, kita buat bikin perbedaan lagi. Ini misalnya yang ditulis di CV-nya itu di perusahaan A, dia tugasnya ngapain, berapa lama untuk periode kerjanya, jobnya ngapain. Kalau misalnya masih sama-sama aja, terus juga kita posisi yang kita lamar juga sama, itu berarti kita hire gitu, kita proses. Tetap ada namanya tes walaupun dia punya pengalaman yang banyak gitu. Itu sebenarnya kalau misalnya punya pengalaman admin tapi beda perusahaan sih, kalau menurut saya di CV itu juga cukup ini aja sih, nggak usah cukup tulis semua, tapi nggak perlu sampai nulis job desknya ngapa-ngapain aja, cukup tulis udah eh, bikin satu dulu nih, satu perusahaan, posisi admin 3 tahun, job desknya ini. Nah, misalnya punya pengalaman lagi admin dengan job desk yang sama, itu di bawahnya itu cukup nulis posisinya apa, perusahaannya apa, berapa lama, cukup itu aja, nggak perlu kita ngejelasin eh, job desk kita apa aja gitu. Jadi cuman lebih ke hal-hal seperti itu aja ya Bang ya gitu. Kayak kayak orang HR juga sebenarnya lebih lebih senang lihat CV itu udah cuma cukup selembar, kalau belum banyak pengalaman ya gitu. Jangan CV-nya itu 2 lembar tapi pengalaman cuma 3 gitu. Itu enggak, itu ya udah. Oke. Nah, Bangnya ada yang nanya nih, kalau resign gara-gara jenuh atau burn out ya, bahasa kita ya, atau udah toxic gimana tuh Bang? Nah, gitu. Biasanya kita ada evaluasi ya Bang ya kalau di tempat kerja ya, apalagi HR. Evaluasi. Abang gimana Bang? Jenuhnya toksik, maksudnya toksik ini ke lingkungan. Berarti kalau misalnya memang di tempat lingkungan kerja ini kita sudah gimana ya? Kita sudah effort untuk melakukan pekerjaan, kita udah profesional. Tapi karena pengaruh lingkungan yang membuat kita menjadi gimana ya? Nggak semangat lagi kerja, itu sebenarnya berpengaruh juga ke kita gitu. Sebisa mungkin ya kalau ada posisi toksik ini kan pengaruhnya mungkin nanti udah ke arah mental kerjanya gitu. Jadi penilaian kita juga nanti kurang gitu. Kalau menurut saya lebih baik sebelum resign ini kan pasti ada proses pengajuan. Kita bakal cerita dulu, kita bakal cerita nih ke bagian HR-nya apa-apa gitu. Mungkin dari pihak HR nanti bakal melakukan perbaikan atau evaluasi gitu. Tanpa harus membiarkan karyawannya resign gitu gara-gara itu. Mungkin kita kasih waktu dulu nih gitu. Kita panggil nih, mana sih yang toksik ini, kita kasih pelatihan atau gimana, kita panggil, kita lakukan konseling gitu. Kita kita gerakkan ke gimana ya? Intinya kita bikin pelatihan lah gitu, kita konseling. Jangan sampai cuman karena hanya lingkungan toksik merugikan diri kita sendiri gitu. Sebenarnya itu bisa lagi kalau kita bisa komunikasi dengan pihak HR-nya. Jadi banyak ya Bang ya penyebab karyawan resign itu atau burn out ya Bang ya gitu. Iya. Banyak faktornya gitu. Nah, Abang ada melakukan konseling juga nggak Bang? Atau ada karyawan gitu yang kalau udah jenuh langsung curhat nih sama Abang nyari solusi gitu? Oh banyak, nggak. Apalagi kalau jam-jam istirahat tuh pasti ya udah pasti kayak Pak, ini saya tadi begini-gini tapi saya mau resign gimana ya? Udah minta pendapat, minta saran gitu. Pasti balik lagi kalau ada bahas-bahas soal resign, kuncinya pasti dikomunikasi. Coba dikomunikasikan lagi dengan atasan gitu. Apa keluhannya, kenapa pengen resign? Mungkin kalau balik lagi, kalau resignnya memang karena sakit lah, karena memang harus pindah lah, itu mungkin masih bisa kita maafkan gitu, masih kita bisa melihat toleransi. Kita bukan tidak menerima si karyawan ini untuk mengajukan resign ya. Kita mengaksesi pengajuan resign, tapi kita lihat dulu nih alasannya apa mereka dia resign ini. Karena kan jadi PR kita juga gitu. Dia resign, kita harus nyari orang baru. Kita harus bikin ngebangun kepercayaan dari nol lagi gitu. Mending lebih baik kita pertahankan si orang ini, gimana misalnya ada yang kurang nih, ada kendala di bagian ini, nggak nyaman di bagian lingkungannya karena toksik. Ya udah kita benahin lingkungannya, jangan kita korbanin si karyawannya gitu. Apalagi kalau punya skill yang bagus ya Bang ya gitu, kerjanya bagus, banyak selesai sesuai job desk atau gitu. Nggak disayangkan ya Bang ya gitu.
selagi kita bisa respect dengan karyawan, karyawan juga respect sama perusahaan gitu, sama kita juga gitu pasti. Ya, terkadang karena emang banyak banget karyawan yang udahlah punya beban kerja tinggi gitu bang ya, tekanan gitu, nggak kayak yang di luar, nggak yang di tempat kerja, nggak yang di rumah gitu, jadi kan banyak problemnya gitu ya bang ya. Kak rating berapa di Unmuha? Kalau Bang Mirda rating 21, kalau Kak Ina rating 22. Tips bagi fresh graduate biar CV-nya gimana ya, kira-kira apa aja yang harus ditonjolkan? Ini Bang Ferdi nih yang nanya nih Bang. Ini dia nggak nonton dari awal kayaknya nih ya. Kayaknya dia baru masuk nih Bang. Oke, jelasin lagi tips. Lagi nih, terakhir deh Bang, last, pertanyaan terakhir nih. Di screen record ya. Nah, ini biar mulai. Tips fresh graduate biar CV-nya dilirik SR gimana ya? Pertama, sekarang sudah masuk ke zaman namanya digital gitu, digital. Sebisa mungkin CV-nya itu berbentuk ETS, sudah ada fotonya, terus juga tidak terlalu banyak pernak-perniknya, ada di atasnya merah, di bawahnya kuning gitu. Nggak usah terlalu berlebihan lah mengikuti, nggak usah heboh lah intinya CV itu kalau menurut saya mah, cuman cukup udah kertas putih aja, udah tulis pengalamannya apa, pasang foto di situ. Dari deskripsi CV-nya juga kalau bisa harus sesuai dengan posisi yang kita lamar. Terus juga untuk dari poin-poin pengalaman kerja cukup intinya aja, targetnya apa yang kita hasilkan di situ, apa yang kita implementasikan. Terus juga untuk dari segi pendidikan nggak perlu kita masukkan pendidikan SD, SMP, SMA, kuliah gitu, nggak perlu, cukup pendidikan terakhir gitu. Dan pengalamannya gitu, misalnya kita tidak punya pengalaman kerja, kita masukkan aja pengalaman kita di organisasi. Kita punya pengalaman apa, kita masukkan. Dari soft skill kita juga masukkan sebisa mungkin. Apa soft skillnya bukan ini ya, masih banyak CV itu soft skill kayak disiplin, itu bukan soft skill namanya, itu memang udah karakter ya. Ini yang menilai disiplin itu mungkin kalau di dunia kerja ya, sebagai atasan yang bakal menilai dia disiplin apa enggaknya. Nggak bisa kayak misalnya dia bilang disiplin nih, tapi pas dibuktikan pas masuk kerja dia masih kurang disiplin gitu, masih kadang suka terlambat 5 menit. Jadi intinya itu ya, Ocen, CV nggak usah terlalu heboh, udah cukup aja masukin poin-poin pentingnya aja. Jika tidak punya pengalaman kerja, pengalaman magang boleh masukin, pengalaman organisasi boleh dimasukkan. Harusnya Bang Ferdi ini tahu dong, ini kayaknya cuman tes ombak aja nih Bang nih kayaknya nih. Karena Bang Mida yang live nih kayaknya nih. Bahasa basinya terlalu basi. Ya, bahasa basinya nih gitu. Oke guys, nah ini last nih pertanyaannya tadi udah dijawab sama Bang Mirda mengenai CV yang menarik nih gitu bagi fresh graduate. Nah, teman-teman nggak terasa ya kita udah jam 11 nih Bang, pastinya udah selesai nih live-nya gitu. Nah mungkin Bang Mirda ada saran gitu bagi mahasiswa-mahasiswa yang untuk kedepannya nih gitu, kalau misalnya menjadi fresh graduate gitu. Indah, halo. Oke, saran saya kalau bisa udah jangan, ini untuk mahasiswa dulu, untuk mahasiswa seperti kayak sudah saya jelaskan tadi. Kalau saran saya mungkin lebih kan aktif-aktifnya aja lah di kampus, di perkuliahan gitu, jangan hanya terlalu fokus dengan akademisi aja. Kalau bisa ikut organisasi, cari bangun relasi gitu, karena memang di dalam dunia kerja ini yang paling penting itu relasi sebenarnya, yang saya rasain gitu. Terus apalagi ya intinya itu banyak, kita harus bisa mengasah-ngasah soft skill gitu. Kita dikasih ruang loh di kampus itu. Di kampus ini kan masih ada BEM, ada UKM gitu yang bisa mengasah skill-skill kita di situ. Jadi kalau bisa kita manfaatkan lah gitu. Saya nggak menyalahkan yang kupu-kupu ya, mungkin yang cuma kerjanya kuliah pulang, saya nggak menyalahkan itu. Tapi menurut saya lebih baik kita asah skillnya gitu, sebisa mungkin supaya kita nanti pada saat punya pengalaman kerja kita nggak kaget lagi gitu, karena kita
kerja itu kerja tim, bukan bukan apa ya, bukan individu gitu, seperti itu. Terus juga kalau misalnya kita bentuk nih karakter kita, itu jangan males-malesan gitu. Jangan ya, terus jangan males-malesan. Dari apa ya? Contoh, mungkin yang mahasiswa-mahasiswa akhir nih, ya, yang lagi proses-proses skripsi nih, tolong itu kenilai banget kalau misalnya kalian masih skripsian, masih males-malesan, ngolah data masih males-malesan, serius. Itu bakal kenilai banget, bakal mungkin kebawa ke dunia kerja mungkin. Nanti gitu. Pasti bakal kaget gitu. Asli bang, kaget banget bang, banget. Kaget pasti. Intinya kalau bisa waktu itu dimanfaatkan sebisa mungkin gitu. Jangan buang-buang lah waktunya gitu. Terus juga kalau misalnya untuk ngebentuk karakter itu untuk ngebentuk skill kita itu, kayak misalnya ada tugas nggak usah terlalu ditunda-tunda lah, kayak skripsi. Jadi kita habis bimbingan dapat coret-coretan dari dospem, tapi kita nggak langsung kerjain, besok aja lah. Ya, itu langsung lupa. Langsung sebisa mungkin setelah revisi oleh dospem, sebisa mungkin kita langsung kerjain aja gitu. Karena itu bisa ngebentuk si skill kita, ngebentuk karakter kita gitu, untuk gimana ya, supaya lebih ini aja gitu. Karena terakhir nih, orang yang suka menunda-nunda itu mungkin lebih mengarah gimana ya, terlalu menyepelekan aja gitu. Bukan menyepelekan, nggak percaya diri bahasanya gitu. Intinya berhenti menunda-nunda, karena orang bisa menganggap kita bukan siapa-siapa sebelum jadi apa-apa. Itu aja. Bener banget tuh bang. Tutor gitu. Nah ini mau di akhir makin banyak yang bertanya ya. Tadi nggak ada yang nanya nih. Bang, sistem menyesuaikan kultur atau sebaliknya. Nah tadi mungkin kita udah bahas juga ya, apa menyesuaikan kultur gitu. Berarti kitanya juga ya sebisa mungkin juga harus belajar ya bang ya gitu. Salah satunya kayak disiplin guys gitu. Itu yang paling utama sih. Kayak tadi juga jangan nunda-nunda kerja, karena itu menjadi salah satu poin utama juga ya bang ya gitu. Benar. Dilatih dari sekarang guys gitu. Bang, saya punya karyawan 400. Nah gimana nih bang? Saya 800. Buset, adu karyawan nih. Oke, mungkin kita cukupan saja bang Mirda. Boleh. Oke, baik ya guys ya, karena waktunya juga udah jam 11, kita udah live sekitar sejaman. Nah, bagi teman-teman terima kasih banyak nih yang udah menonton, yang udah bertanya-tanya seputaran HR, bongkar rahasia kenapa fresh graduate sulit diterima kerja. Nah, semoga mendapat wawasan baru ya teman-teman nih dari Bang Mirda. Terima kasih banyak Bang Mirda atas waktu, wawasan, ilmunya pada hari ini. Semoga sangat bermanfaat ya Bang ya bagi orang-orang yang menonton, dan bagi Indah juga sangat-sangat banyak mendapat ilmu baru nih Bang gitu. Oke, sukses Bang Mirda, semangat, sehat-sehat selalu di sana. Jangan lupa pulang kaca lagi Bang ya. Ya, insya Allah pulang kalau waktu libur. Semangat juga Indah skripsinya. Iya, Ditunggu siap. undangan sidangnya. Iya. Oke, nah bagi teman-teman jangan lupa saksikan live kotak kita pada Sabtu selanjutnya, mungkin dengan host dan narasumber yang berbeda dan dengan info yang lebih menarik lagi. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendaftar, jangan lupa kita sudah buka pendaftaran ya guys di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh. Nah, teman-teman bisa langsung DM aja IG-nya atau pantengin nih TikTok-nya, sosmednya, semuanya deh teman-teman yang bisa dapat info gitu. Jangan sampai ketinggalan nih gitu. Oke, nah sekian live kita pada hari ini. Kak Indah pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Iya. Dadah dulu dong, Mbak Mirda. Dadah dulu, dadah. Oke. Terima kasih banyak Indah. Yo, terima kasih banyak juga, Bang. Izin ya, Bang, matiin.